Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Neraka adalah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai balasan bagi dosa-dosa yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Ia bukan sekadar tempat hukuman, melainkan peringatan agung tentang keadilan ilahi. Di sana tidak ada keindahan yang menenangkan pandangan, tidak pula ada kesejukan yang menenteramkan hati, dan tidak ada rasa aman yang dapat membuat penghuninya bernafas lega walau sesaat. Neraka adalah tempat di mana harapan runtuh dan penyesalan datang terlambat. Api di dalamnya bukanlah api dunia yang dapat padam dengan air, melainkan api yang menyala karena murka Allah Azza wa Jalla terhadap kezaliman, kesombongan dan pembangkangan hamba-hambanya. Betapa menakutkannya neraka, hingga tidak ada satupun manusia yang benar-benar ingin memasukinya. Meskipun ia adalah seorang pendosa, bahkan orang yang paling banyak bermaksiat pun, jika diperlihatkan sekejap saja gambaran neraka, niscaya ia akan gemetar dan berharap tidak pernah dilahirkan ke dunia. Ketakutan terhadap neraka adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam hati manusia, agar ia menjadi peringatan yang menahan langkah dari dosa. Akan tetapi, dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya hari kiamat, terdapat sebuah kisah yang begitu menggetarkan hati. Sebuah kisah yang tidak lazim, bahkan terasa berlawanan dengan fitrah ketakutan manusia terhadap neraka. Di saat seluruh makhluk diliputi ketakutan, di saat manusia berharap dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka, justru ada seorang hamba yang bersikap sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya selama hidup di dunia, hamba itu tidak menolak. Ia tidak meronta, tidak pula memohon penangguhan. Yang ada justru semangat dan segera berlari menuju neraka. Kisah ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya agung Imam Al-Ghazali. Dikisahkan, ada dua orang penghuni neraka yang telah menjalani hukuman sangat lama, ratusan tahun lamanya. Keduanya memiliki kesamaan nasib. Semasa hidup di dunia, mereka dikenal sebagai pelaku maksiat, lalai terhadap perintah Allah, dan berani melanggar larangannya tanpa rasa takut. Hingga akhirnya, keadilan Allah menempatkan mereka di dalam neraka, sebagai balasan atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Pada suatu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kedua hamba tersebut. Mereka pun dihadapkan kepadanya dalam keadaan terikat, penuh kehinaan dan penyesalan. Lalu Allah bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang mengguncang jiwa. Apakah kalian tahu mengapa kalian dimasukkan ke dalam neraka? Dengan suara tertunduk dan hati yang penuh pengakuan, keduanya menjawab serempak. Ya Allah, kami tahu, karena dosa-dosa kami begitu banyak. Karena semasa hidup di dunia, kami tidak patuh terhadap perintah-perintah-Mu dan meremehkan larangan-larangan-Mu. Mendengar pengakuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar ikatan kedua hamba tersebut dilepaskan. Setelah belenggu mereka terbuka, Allah kembali berfirman, "Baik, sekarang masuklah kalian kembali ke dalam neraka." Ketika perintah itu baru terucap, salah satu dari mereka langsung berbalik badan dan berlari menuju neraka tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Sementara yang satu lagi justru terdiam, langkahnya berat, tubuhnya gemetar, dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Ia seakan enggan melangkah kembali ke tempat yang penuh siksaan. Maka Allah bertanya kepada hamba yang berlari dengan tergesa-gesa, "Wahai hambaku, mengapa engkau begitu terburu-buru masuk ke dalam neraka?" Ia menjawab dengan jujur dan penuh rasa takut, "Ya Allah, aku sudah kapok. Semasa hidup di dunia, aku selalu menunda-nunda perintah-Mu. Ketika Engkau memerintah, aku lalai. Ketika Engkau melarang, aku menyepelekan. Maka hari ini, saat Engkau memerintahkanku masuk ke neraka, aku tidak ingin menunda lagi. Aku ingin menjadi hamba yang patuh, meski perintah itu terasa berat." Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terharu oleh kejujuran dan ketundukan hambanya. Maka Allah berfirman, "Pergilah engkau ke surga, karena hari ini engkau telah menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh." Kemudian Allah berpaling kepada hamba yang satunya.
Lelaki yang sejak tadi tampak ragu dan takut untuk melangkah. Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, mengapa engkau tampak bimbang? Mengapa langkahmu begitu berat dan wajahmu dipenuhi keraguan?" Dengan suara lirih dan air mata yang mengalir, hamba itu menjawab, "Ya Allah, keyakinanku adalah ketika engkau memanggilku ke hadapanmu. Itu pertanda kasih sayangmu. Aku menyangka masa hukumanku telah selesai, dan aku berharap engkau tidak akan mengembalikanku ke neraka. Itu karena aku berbaik sangka kepadamu, wahai Tuhanku." Mendengar pengakuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan rahmat-Nya yang luas, "Pergilah engkau ke surga, karena prasangkamu yang baik kepadaku." Pada akhirnya, kedua hamba yang penuh dosa itu sama-sama memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lagi dikembalikan ke dalam neraka yang penuh siksa, melainkan dimasukkan ke dalam surga yang indah, penuh kenikmatan dan kedamaian. Hamba yang pertama memperoleh ampunan karena ketaatannya. Meski perintah yang datang terasa berat dan menakutkan, ia tidak menunda, tidak membantah. Ia patuh sepenuhnya, tunduk dengan hati yang jujur dan menyerahkan dirinya tanpa syarat. Sedangkan hamba yang kedua memperoleh ampunan karena baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah dosa dan keterbatasannya, ia tidak pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Ia meyakini bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas daripada murkanya, dan harapan itulah yang senantiasa hidup di dalam hatinya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan tidak semata-mata ditentukan oleh masa lalu yang penuh dosa, melainkan oleh sikap hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang tulus, kejujuran dalam pengakuan, dan prasangka baik kepada Allah adalah cahaya yang mampu menghapus gelapnya kesalahan masa lalu. Dan sungguh rahmat Allah selalu lebih luas daripada murkanya. Berbicara mengenai berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat sebuah kisah yang mengandung hikmah mendalam dan menembus batas penilaian manusia, di mana ada seorang lelaki alim yang hidup bertetangga dengan seorang wanita pelacur. Lelaki itu dikenal tekun beribadah, menjadi panutan, dan dimuliakan di masyarakat. Sementara tetangganya yang seorang wanita pelacur dikenal sebagai wanita hina, bergelimang dosa, dan jadi bahan cibiran masyarakat. Keduanya hidup bertetangga tapi berada pada jalan yang sangat berbeda. Namun ketika akhir hayat tiba dan menjalani hisab di padang mahsyar, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan cara yang mengejutkan. Lelaki ahli ibadah itu justru menjadi ahli neraka, sedangkan wanita pelacur tersebut menjadi ahli surga. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita simak bersama ceritanya berikut ini. Dikisahkan, ada dua orang yang hidup bertetangga, dengan rumah yang berdiri saling berdekatan. Secara lahiriah, jarak keduanya begitu dekat, namun jalan hidup yang mereka tempuh amatlah bertolak belakang. Yang satu adalah seorang wanita pelacur, hidup dalam pandangan hina manusia, dan dijauhi oleh banyak orang. Sementara yang satu lagi adalah seorang lelaki yang dikenal luas dengan kealimannya. Lelaki alim itu disegani oleh masyarakat. Wajahnya memancarkan kesalehan, lisannya terjaga, dan hari-harinya diisi dengan ibadah. Ia rajin mendirikan salat, tekun berzikir, dan dikenal bijak dalam menyikapi berbagai persoalan. Setiap ucapannya menenangkan, setiap nasihatnya meneduhkan. Tak heran bila banyak orang datang kepadanya. Ada yang meminta petuah, ada yang memohon doa, dan ada pula yang sekadar ingin merasakan ketenangan di dekatnya. Namun, di balik kealimannya yang tampak menenangkan, tersimpan kegelisahan yang tak pernah disadarinya sendiri. Lelaki itu selalu memandang hina tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Dalam benaknya, wanita itu tak pernah lepas dari bayangan dosa dan perbuatan mesum. Setiap kali pandangannya tertuju ke rumah wanita pelacur, prasangka buruk itu kembali hidup, berputar, dan menetap di dalam hatinya. Prasangka itu tidak lagi sekadar lintasan pikiran, melainkan telah meresap ke dalam jiwanya. Ia menumbuhkan rasa benci, melahirkan kejijikan, dan mengeras menjadi penilaian yang tak pernah ia uji dengan belas kasih. Baginya,
wanita itu bukan lagi seorang manusia yang memiliki sisi lemah dan harapan, melainkan simbol keburukan yang harus dijauhi dengan hati penuh penolakan. Seringkali dalam diam, terlintas keinginan untuk mengusir wanita itu dari samping rumahnya, agar pandangannya tidak lagi tercemar oleh sosok yang ia anggap hina. Namun keinginan itu selalu ia urungkan, bukan karena hatinya luluh, melainkan karena ia sangat menjaga citranya di mata masyarakat, yang dikenal sebagai orang yang alim dan bijak. Dan ia khawatir, bila tindakannya tersebut dilakukan, justru membuat orang-orang menilai dirinya sebagai sosok yang tak lagi arif dalam mengambil keputusan. Maka ia pun memilih diam. Namun di balik diam itu, prasangka terus hidup, tumbuh dan mengakar. Tanpa ia sadari bahwa penilaian itulah yang perlahan menggerogoti keikhlasan amalnya sendiri. Sedangkan wanita pelacur itu, setiap kali pandangannya tertuju pada rumah tetangganya yang alim, hatinya justru bergejolak dan bergetar, bukan oleh rasa iri, melainkan oleh penyesalan yang dalam dan tangisan yang sunyi. Di balik pintu rumahnya, ia sering menundukkan kepala, membiarkan air mata jatuh tanpa saksi selain Allah Azza wa Jalla. Dalam batinnya, ia selalu berkata, "Betapa mulianya engkau, wahai orang alim. Engkau adalah hamba yang soleh dan berilmu. Sementara aku menjalani hidup yang bergelimang dosa. Engkau dimuliakan dan dihormati oleh masyarakat, menjadi panutan, dan memiliki hati yang bersih. Sedangkan aku hidup dalam kehinaan dan maksiat." Wanita itu pun melanjutkan bisikan hatinya, "Ya Allah, aku sangat ingin seperti dirinya. Hidup dipenuhi ibadah, jauh dari dosa dan perbuatan maksiat. Tunjukkanlah aku jalan yang benar, mudahkanlah keinginanku ini, dan jangan engkau biarkan aku terus tersesat seperti keadaanku sekarang." Doa-doa itu terus terulang, lirih namun tulus. Setiap kali ia menatap rumah tetangganya yang alim, harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kian menguat. Ia tidak pernah berprasangka buruk, tidak pula menyimpan iri atau kebencian. Justru ia senantiasa berprasangka baik, selalu mendoakan kebaikan kepada tetangganya. Namun sebaliknya, orang alim itu justru terus memelihara prasangka buruk kepada si wanita pelacur. Dari hari ke hari hatinya semakin mengeras. Rasa geram yang semula hanya lintasan, perlahan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Keberadaan wanita pelacur itu baginya adalah noda. Setiap bayangannya menghadirkan kejengkelan yang sulit ia redam. Ia tidak pernah memberi ruang bagi belas kasih, apalagi harapan akan perubahan. Prasangkanya kian menguat seiring dengan ibadah yang terus ia lakukan tanpa menyentuh kedalaman hati. Dan tanpa ia sadari, kebencian itu tumbuh diam-diam, menutupi cahaya keikhlasan yang selama ini ia banggakan. Hingga tibalah hari pembalasan, hari ketika segala amal perbuatan dipertanggungjawabkan. Tidak ada lagi yang dapat ditutupi. Lelaki alim itu pun diseret oleh para malaikat menuju pintu neraka. Wajahnya terkejut, hatinya memberontak, dan lisannya tak kuasa menahan protes. "Ini pasti kekeliruan," katanya dengan suara bergetar. "Buka kembali catatan amal dan ibadahku selama di dunia," pinta si lelaki. Maka para malaikat membuka kitab catatan amalnya dan membacakannya. "Benar," kata para malaikat, "engkau tercatat sebagai orang yang saleh dan alim. Lembaran-lembaran kitabmu penuh dengan sholat, zikir, puasa, dan berbagai kebajikan." Namun kemudian suara itu berubah lebih dalam dan tegas. "Akan tetapi ada satu perkara yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan tidak meridhoi dirimu. Engkau selalu memandang hamba-hamba Allah dengan prasangka buruk, terutama tetanggamu yang seorang pelacur. Engkau melihatnya dengan kebencian, merendahkannya di dalam hatimu, dan menutup pintu belas kasih baginya." Para malaikat melanjutkan, "Tidakkah engkau ingat bahwa Allah lah yang menciptakan surga dan neraka? Dan Allah pula yang paling berhak menentukan siapa yang Dia kehendaki untuk ditempatkan di dalamnya. Engkau beramal tetapi hatimu sombong. Engkau taat namun jiwamu merasa lebih suci daripada hamba Allah yang lain." Maka pada saat itu, lelaki alim itu terdiam. Amal-amal yang selama ini ia banggakan tak lagi mampu membelanya. Karena hatinya telah tercemar oleh prasangka buruk dan kebencian. Ia pun menyadari bahwa ibadah tanpa kerendahan hati
dapat menjadi hijab yang menjauhkan seorang hamba dari ridho Allah. Sementara itu, di sisi yang lain, wanita pelacur, tetangga orang alim tadi, justru diantar para malaikat menuju pintu surga. Langkahnya gemetar, wajahnya dipenuhi kebingungan. Ia tak henti menunduk, seakan merasa tidak pantas berada di tempat itu. Dengan suara lirih bercampur heran, ia pun bertanya kepada para malaikat, "Apakah kalian tidak keliru membaca catatan amal ibadahku? Rasanya aku tidak layak ditempatkan di surga. Bukankah sepanjang hidupku aku lebih banyak bergelimang dosa dan maksiat?" Para malaikat menatapnya dengan penuh ketenangan, lalu menjawab, "Benar, catatan amalmu memang dipenuhi oleh dosa dan perbuatan maksiat." Namun kemudian mereka melanjutkan dengan suara yang lembut, "Akan tetapi ada satu hal yang tampak kecil dan sering diabaikan manusia. Justru itulah yang membuat Allah ridho kepadamu. Engkau selalu menyimpan harapan yang baik kepada Allah, dan engkau senantiasa berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama kepada tetanggamu yang dikenal sebagai orang alim. Engkau tidak pernah merendahkannya, bahkan selalu mendoakannya dengan hati yang tulus. Dan sebelum ajal menjemputmu, engkau telah bertaubat dengan sepenuh hati." Para malaikat pun menegaskan, "Ketahuilah Allah lah yang menciptakan surga dan neraka, dan hanya Dia yang berhak menentukan siapa yang Dia kehendaki untuk memasukinya." Mendengar itu, wanita tersebut pun meneteskan air mata. Bukan karena bangga, melainkan karena syukur yang dalam. Ia menyadari, di balik dosa-dosa yang membelenggunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan hatinya, prasangka baiknya, harapannya yang tak pernah padam, dan doanya yang diam-diam terangkat ke langit. Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa, penyesalan dan tangisan di hadapan Allah bisa jadi lebih mulia daripada ketaatan yang dibarengi rasa bangga dan kesombongan. Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya daripada menjadi orang alim yang bangga dengan ilmunya dan merasa aman dengan amalnya sendiri. Kisah ini adalah peringatan yang lembut namun tegas. Jangan pernah meremehkan siapapun dan jangan pernah mengagungkan diri sendiri. Sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa turun kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan keadilannya berlaku dengan cara yang tak selalu dapat dijangkau oleh akal manusia. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.